Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.30.2020 0246. Perkenalkan, nama saya Nuhaida dengan NIM 130.2020.0268. Perkenalkan, nama saya Putri Jafar dengan NIM 130/2020 0287. Kami dari kelas B3 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Di sini kami akan memaparkan proyek 3 yang berjudul spesifikasi kebutuhan ke dalam bentuk domain data, bisnis model, dan prototipe antarmuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan, yaitu hasil dokumentasi dari tahap analisa dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun untuk proses bisnis dalam suatu perusahaan. Spesifikasi komputer kantor yang handal demi berjalannya sistem informasi persediaan barang produksi dibuat untuk tujuan supaya bisa melakukan multitasking dengan baik. Berikut spesifikasi komputer yang disarankan. Yang pertama yaitu prosesor Intel Core i3 2100 3,1 GHz. Yang kedua yaitu motherboard ASRock H61M U3 S3. Yang ketiga VGA Sapphire Radeon HD 5670 1GB DDR3 128 bit. Yang keempat yaitu RAM Patriot DDR3 Signature LK Series Dual Channel PC 10600 4GB. Yang kelima hard disk WDC 500GB SATA 3 16 MB. Yang keenam yaitu power supply FSP Hexa 80500W. Selanjutnya DVD RW light on, keyboard, mouse, casing power up, basic, serta monitor. Adapun implementasi aplikasi sistem informasi manajemen persediaan barang produksi pada spesifikasi komputer jinjing atau laptop. Spesifikasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama tipenya yaitu Asus A43E VX1075D. Adapun prosesornya yaitu Intel Core i3 2328M 2,2 GHz. Yang ketiga yaitu memori 2GB DDR3 RAM. Yang keempat yaitu hard disk 500GB. Yang kelima yaitu VGA Intel HD Graphics 3000 serta display 1366 x 768 atau 32 bit 60 Hz. Dalam mengimplementasi ini juga menggunakan sebuah tambahan perangkat keras yaitu barcode scanner untuk mempercepat dalam proses transaksi pengadaan barang atau completing proses dan pengeluaran barang atau location transfer. Adapun spesifikasi perangkat keras ini antara lain yaitu scanner type wire barcode scanner atau merek Yongli barcode scanner XYL 8202, light source 650 nm wavelength dengan kecepatan scanning 100 time per second. Dapat membaca barcode UPCA, UPCE, IAN8, ISBN atau ISSN kode 39, kode bar, interleaf 2 of 5, industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, kode 128, kode 93, dan sebagainya. Selain perangkat keras, spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu yang pertama sistem operasi Windows 7 Ultimate 64 bit atau 6,1 build 7601. Yang kedua tools untuk pembuatan coding dengan Notepad+. Yang ketiga web browser yaitu Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang keempat yaitu paket aplikasi untuk server lokal yaitu SAM. Untuk instalasi dapat dilihat di blog penulis seperti yang tertera di layar. Adapun bahasa pemrograman yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi manajemen persediaan barang produksi berbasis web pada PT Kayaba Indonesia yaitu bahasa pemrograman PHP. Penulis akan membangun sistem tersebut dengan menggunakan salah satu framework PHP yang sudah dimengerti dan dipelajari, yakni
kode igniter untuk mempercepat dalam pengembangan maupun membangun aplikasi berbasis web. Domain data. Pemodelan domain data yang digunakan yaitu menggunakan kelas diagram atau static view. Berikut ini perancangan domain data pada sistem informasi manajemen persediaan barang produksi yang akan diusulkan. Dalam static view ini terdapat 14 kelas, yaitu kelas user, mengelola user, divisi, mengelola divisi, line, mengelola line, part, mengelola part, transaksi, mengelola transaksi, validasi antarmuka, koneksi basis data, serta kelas main, di mana kita dapat melihat atribut dan operasi yang digunakan dalam masing-masing kelas. Misalnya, kelas user memiliki atribut ID user, username, password, dan status, dan memiliki operasi seperti get ID user, set ID user, get username, set username, dan lain-lain. Di sini kita juga dapat melihat hubungan antar kelas, yaitu ditandai dengan tanda arah panah yang menghubungkan tiap kelas. Contohnya, kelas user terhubung dengan kelas koneksi basis data, kelas divisi terhubung dengan koneksi basis data, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan yaitu arah panah yang menandakan kelas terhubung dengan kelas lain. Bisnis model. Dalam menjelaskan proses bisnis yang berjalan pada PT Kayaba Indonesia mengenai sistem informasi persediaan barang produksi, maka menggunakan diagram activity yang bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem dan mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan, kebutuhan pengguna, proses-proses yang terjadi, dan siapa saja pelaku yang terlibat di dalam proses yang terjadi. Berikut ini proses bisnis yang sedang berjalan mengenai desain diagram aktivitas dari sistem informasi manajemen persediaan barang produksi yang akan dibangun pada PT Kayaba Indonesia. Pada activity diagram ini terdiri dari dua aktor, yaitu pemimpin atau admin dan operator atau user. Sebelum melakukan login, diberikan pilihan apakah login sebagai admin atau sebagai user. Ketika memilih akan login sebagai admin, admin melakukan login terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan menu. Di dalam menu terdapat beberapa menu lain, yaitu kelola part, kelola user, kelola transaksi, kelola line, kelola divisi, transaksi, dan cetak laporan. Kemudian sistem akan menampilkan menu yang dipilih admin. Kemudian admin melakukan logout dan sistem kembali ke halaman awal atau halaman login. Ketika memilih akan login sebagai user, user akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan menu yang ada di dalam menu utama, yaitu menu transaksi pengadaan, menu transaksi pengeluaran, serta cetak laporan transaksi. Ketika user memilih salah satu menu, maka sistem akan menampilkan halaman menu yang dipilih. Kemudian, user melakukan logout dan sistem kembali ke halaman awal atau halaman login. Selanjutnya, prototipe antarmuka. Adapun prototipe terhadap desain atau perancangan sistem usulan yang telah dibuat pada tahap desain. Berikut prototipenya, yaitu halaman utama saat login sebagai operator, halaman utama login sebagai admin, halaman utama pengelolaan data master barang, halaman pengelolaan data master user, halaman pengelolaan data master divisi, halaman pengelolaan master line, halaman untuk pencarian data barang, halaman transaksi pengadaan barang produksi, halaman transaksi pengeluaran barang produksi, halaman cetak laporan data master, yaitu laporan data divisi, laporan data line, laporan data pengguna aplikasi, dan laporan data barang. Kemudian halaman untuk melakukan cetak data pengadaan transaksi,
sebagai berikut. Halaman untuk melakukan cetak data, pengadaan transaksi, dan pengeluaran barang produksi. Kesimpulan dari proyek 3 ini yaitu domain data adalah model yang menghubungkan suatu objek dengan objek lainnya, mengidentifikasi kelas, serta dimodelkan menggunakan kelas diagram. Kemudian bisnis model merupakan himpunan yang lebih besar dari objek domain, mendeskripsikan objek-objek yang terlibat dalam sistem atau perangkat lunak, serta memperbaiki proses bisnis dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian prototype merupakan tahapan akhir dalam merancang suatu interface dalam sebuah sistem di mana user dapat merasakan bagaimana sebenarnya suatu sistem itu digunakan. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.